Jujur Li suka kesal kalau ketemu customer seperti ini. Yang mana dia ordernya itu seperti main-main guys. Jadi dia itu sudah order barang, terus sempat ngajukan pembatalan. Dan di beberapa detik kemudian, dia batalin lagi tuh pengajuan pembatalannya. Dan sekarang dia mau batal lagi, jadi terkesan main-main banget kan. Oke, aku bantu jelasin ya guys. Jadi seperti ini ya, jika kalian sudah mengajukan pembatalan, terus kalian batalin lagi tuh pengajuan pembatalannya, fix kalian gak bakalan bisa lagi mengajukan pembatalan. Nah, sekarang si customer meminta kita untuk membatalkan pesanan. Hai guys, welcome back to my channel di Belajar Bareng. Nah, di video kali ini aku mau share kenapa sih si seller nggak boleh membatalkan pesanan ya. Tapi sebelum itu, boleh ya bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, and like agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari aku seputar tip, trik, and tutorial. Buat teman-teman yang baru jualan di Shopee ataupun yang mau memulai jualan di Shopee, wajib banget tonton video ini sampai habis, jangan di skip karena di sini aku akan memberikan informasi bermanfaat buat kalian. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasan kenapa sih seller nggak boleh membatalkan pesanan sepihak. Jawabannya karena itu merupakan sebuah pelanggaran, yang mana jika kita melakukan hal itu, kita bakalan mendapatkan poin penalti. So guys, kita sebagai seller itu juga dinilai performanya oleh Shopee ya. Ada beberapa penilaian yang dinilai oleh Shopee seperti tingkat chat dibalas, kecepatan pengemasan atau pengiriman gitu ya. Terus salah satunya tadi tingkat pesanan terselesaikan gitu, pembatalan pesanan gitu. Nah, kalau misalnya kita yang membatalkan pesanan itu kita nggak boleh ya, bakalan kena penalti. Tapi kalau misalnya seperti tadi, customer mengajukan pembatalan terus kita terima, itu tidak ada masalah. Berikut aku akan tampilkan ya contoh performa yang dinilai oleh Shopee ya terhadap seller. Nah, untuk mengecek performa toko, kalian bisa klik di notifikasi ya. Nanti ada kalian klik bagian sini performa toko. Nah, kalian cek di sini. Kalian bisa cek performa toko seminggu terakhir ya. Nah, di sini kan ada penilaian toko, persentase chat dibalas gitu ya, poin penalti. Nah, jika kalian melakukan pelanggaran yang tadi yang aku sebutkan, membatalkan pesanan sepihak gitu ya, itu kalian bakalan mendapat poin penalti di sini ya. Nah, jika kalian mendapatkan banyak poin penalti, itu akan mempengaruhi performa toko kalian ya. Ataupun bisa jadi bakalan mendapatkan beberapa pembatasan dari Shopee-nya. Nah, begitu juga dengan pengiriman ya. Kita juga dikasih waktu itu batas pengiriman maksimal 3 hari ya. Jadi misalnya kalau 3 hari nggak dikirim, itu biasanya udah muncul notifikasi merah ya, harus dikirim secepatnya dalam waktu 24 jam. Nah, kalau kalian misalnya nanya, pernah nggak sih aku membatalkan pesanan? Jawabannya pernah. Waktu awal-awal jualan dulu ya, aku pernah membatalkan pesanan. Karena statusnya barangnya belum ada ya. Jadi aku batalkan dan itu aku langsung dapat poin penalti. Dan next, aku pernah lagi dapat masalah ya. Waktu itu barangnya juga nggak ada. Aku sudah chat customernya, tapi nggak dibalas-balas. Nah, aku baca tuh mengenai poin-poin penaltinya. Ternyata poin penalti membatalkan pesanan lebih parah daripada kita tidak mengirim pesanan. Nah, kalau kita tidak mengirim pesanan dalam batas waktu tertentu, itu dia bakalan batal otomatis. Jadi aku lebih milih waktu itu untuk tidak mengirimkan pesanan. Sebenarnya ini bukan kali pertama aku mendapat customer seperti ini, bahkan sebelumnya itu lebih barbar ya. Nah, ketika dia mengajukan pembatalan, terus dia membatalkan lagi pengajuannya. Nah, ketika kita kirim barangnya nyampe, dia marah. Kak, kok dikirim juga? Kan aku udah bilang aku batal gitu. Nah, meskipun kita sudah jelaskan, dia tidak menerima, dia tetap membenarkan dirinya sendiri. Nah, saran aku ketika kalian ketemu customer seperti ini, jangan diladeni lagi ya. Cukup close di situ aja. Finally dia kasih bintang jelek ya, dan akhirnya aku blokir. Buat teman-teman seller pemula, berbanyak sabar ya, karena kalian bakalan ketemu dengan berbagai karakter orang ya. Jika kalian ketemu dengan customer barbar seperti yang aku alami tadi ya, sebaiknya jangan kalian ladeni secara berlarut-larut gitu ya. Jika kalian sudah jelaskan, sudah, kalau dia mau terima silahkan, kalau nggak terima ya udah, yang penting kita sudah jelaskan. Karena seperti ini, tidak ada untungnya ketika kita ribut dengan customer berlarut-larut gitu ya. Oke guys, semoga video ini bisa memberikan penjelasan kenapa sih si seller tidak bisa
membatalkan pesanan. Dan semoga video ini juga bisa memberikan manfaat baik buat kalian pembeli ataupun penjual. Oke guys, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan subscribe, lonceng, and like ya. Terima kasih.